Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Tidak terasa kita sudah mempelajari banyak hal dalam materi algoritma dan pemrograman mulai dari dasar, variabel, tipe data, hingga kemarin kita membahas mengenai perulangan ataupun looping. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi yang ada dalam Scratch ataupun Python. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya paparkan pada pembukaan tadi, kita di sini akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran kita dalam algoritma dan pemrograman, tepatnya pada video ini atau pertemuan ini membahas mengenai fungsi. Nah, pertama-tama pengertian dari fungsi itu adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, jadi ibaratkan fungsi ini memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk mempersingkat baris kode dalam program kita. Semisal kita membuat salah satu fungsi yang terdiri dari 10 baris, dan kita akan menggunakan fungsi tersebut, kita hanya dapat memanggilnya dengan cara menuliskan fungsi yang telah kita buat atau kita deklarasikan sebelumnya. Otomatis dengan hal tersebut kita meminimalisir terjadinya error dikarenakan baris kodenya tidak terlihat banyak, dikarenakan kita hanya memanggilnya satu kali ataupun beberapa kali sesuai yang kita mau agar menampilkan output dari fungsi yang telah kita buat itu. Oke, nah di sini terdapat baris kode bagaimana cara penulisan fungsi dalam bahasa pemrograman Python. Di sini terlihat terdapat kata def yang dimana def ini memiliki arti define ataupun mendefinisikan. Nah, kemudian di sini ada nama fungsinya sendiri yaitu sapa, dan terdapat dua dalam kurung, baik itu kurung buka ataupun kurung tutup. Yang dimana di sini itu adalah biasanya isinya parameter. Namun pada kasus ini, pada blok kode fungsi sederhana ini, parameternya kosong. Kemudian isi dari fungsi yang telah kita buat sendiri itu apa? Di sini fungsi dengan nama fungsi sapa itu adalah tugasnya mencetak menggunakan metode print, yaitu mencetakkan kalimat halo selamat belajar Python. Nah, cara memanggilnya cukup menuliskan nama fungsi yang telah kita buat tadi menggunakan kurung buka di sini teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk membuat fungsi di Python, kita dapat menggunakan kata kunci def ataupun define. Kemudian nama fungsinya dan baris kode ataupun kode yang akan dieksekusi apa dalam fungsi tersebut jika user memanggilnya. Begitu. Dapat dilihat juga di sini def hello sebagai nama fungsi, dan juga di sini ada dua baris kode yaitu print hello dan juga print word, yang dimana keduanya merupakan body ataupun isi fungsi tersebut. Dan di sini kita dapat lihat terdapat indentasi pada saat mendeklarasikan fungsi tersebut, dan isi fungsinya harus diindentasikan sebanyak 1 tab. Nah, sebelumnya saya sudah menyinggung mengenai parameter ataupun isi yang ada pada dalam kurung. Nah, di sini kan terdapat parameter nama. Nah, namun pada slide sebelumnya itu kosong. Oke. Nah, jadi parameter itu simpelnya adalah input untuk fungsi, yang dimana parameter itu variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Nah, di sini ada contoh kodenya, yaitu fungsi bernama sapa underscore nama dengan di dalamnya terdapat parameter nama yang akan mengeksekusi baris kode print halo dan juga nama. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yang dimana parameter itu adalah input untuk fungsi. Di sini saya memanggil fungsi tersebut dengan parameter Reinhardt. Jadi ibaratkan Reinhardt ini merupakan inputan ke dalam fungsi yang telah kita buat tadi. Sapa Reinhardt. Otomatis isi ataupun nilai dari parameter nama di sini berubah menjadi Reinhardt sesuai telah apa yang saya ketikkan di sini. Begitu. Jadi
Untuk mendefinisikannya menggunakan kata kunci def, kemudian nama fungsinya, di dalamnya itu nama parameter apa, dan kita akan mencetak parameter ataupun inputan untuk fungsi tersebut dari user ataupun pengguna. Nah, jenis parameter itu terdiri dari beberapa jenis teman-teman, yaitu ada positional parameter ataupun urutan yang harus sama, keyword parameter yang dimana dipanggil berdasarkan nama, dan juga default parameter, ada nilai bawaan. Nah, di sini terdapat contoh baris kodenya yang dimana nama dari fungsinya itu adalah halo. Di dalamnya terdapat parameter nama dan juga salam. Di sini saya membuat default parameter ataupun nilai bawaan dari parameter nama dan juga salam. Untuk parameter nama, default parameter atau default value-nya adalah teman. Untuk salam adalah selamat pagi. Kemudian fungsi tersebut akan mengeksekusikan mencetak salam dan juga nama. Nah, di sini saya memanggil fungsinya sebanyak 3 kali dengan jenis parameter atau jenis pemanggilan yang berbeda-beda. Yang pertama, menggunakan default saja, yaitu memanggil fungsi halo menggunakan buka kurung. Otomatis outputnya adalah print salam nama yang dimana salam itu selamat pagi, namanya itu adalah teman. Jadi selamat pagi teman begitu. Untuk pemanggilan yang kedua, di sini menggunakan metode positional parameter yang dimana urutannya itu harus sama, yaitu urutan yang awalnya itu adalah nama dan yang kedua adalah salam. Jadi outputnya di sini adalah harusnya itu halo Reinhard. Dan yang terakhir adalah metode keyword parameter yang dimana memanggilnya itu berdasarkan nama. Seperti yang sudah disampaikan, parameternya itu dalam fungsi bernama halo adalah nama dan salam. Di sini saya memanggilnya dengan salamnya itu adalah bernilai string hi dan namanya itu bernilai string Budi. Dan outputnya dari pemanggilan fungsi ketiga ini adalah Hai Budi. Nah, begitu. Oke. Saya tekankan sekali lagi, nama itu akan bernilai teman jika tidak diberikan argumen, dan salam itu akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen. Yang dimana pernyataan berikut atau pernyataan ini adalah pernyataan mengenai default parameter, yaitu nilai bawaan. Oke, selanjutnya di sini terdapat fungsi rekursif. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai faktorial, yang dimana pada materi matematika tepatnya untuk bagian kombinasi dan permutasi akan menggunakan faktorial. Oke, nah, jadi faktorial itu merupakan salah satu implementasi menggunakan fungsi rekursif, teman-teman. Yaitu yang dimana fungsi rekursif adalah fungsi yang dimana fungsinya itu memanggil dirinya sendiri. Nah, contoh klasiknya adalah faktorial itu tadi ataupun Fibonacci. Di sini terdapat baris kodenya def atau mendefinisikan nama fungsinya itu faktorial dengan di dalamnya ada parameter n. Oke, saya akan jelaskan. Nah, ilustrasinya itu seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini kita menginputkan n ataupun parameter n yang itu 5. Otomatis kan artinya 5 faktorial. Yang dimana 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, yang hasilnya adalah 120. Oke, di sini kita akan menghitung faktorial 5, yang dimana faktorial 5 itu dijabarkan menjadi 5 dikali faktorial 4. Kemudian dijabarkan lagi 4 dikali faktorial 3, hingga terakhir adalah 2 dikali faktorial 1, yang dimana hasil dari 5 faktorial itu adalah 120. Oke, selain fungsi rekursif tadi juga yang implementasinya berupa faktorial, terdapat juga fungsi lambda, yang dimana fungsi lambda itu adalah fungsi singkat yang ditulis dalam satu baris. Contohnya di sini ada variabel bernama kuadrat sama dengan lambda x, di mana x itu akan mengalami proses perhitungan pangkat 2, dan kemudian program akan mencetak kuadrat dari parameter yang dituliskan. Di sini dituliskan 5. Nah, lambda itu merupakan kata kunci yang dimana dia itu fungsi anonim tanpa nama ya teman-teman. Dia itu membuat fungsi menjadi singkat, sederhana tanpa nama. Yang dimana di sini x itu adalah parameter inputnya dan x
bintang-bintang 2 itulah adalah ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan, yang dimana dia itu tanpa perlu return. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai return value, yang dimana biasanya itu fungsi tidak mengembalikan nilai ataupun disebut dengan prosedur. Nah, namun kita bisa mengembalikan nilai tersebut menggunakan kata kunci return. Nah, di sini contoh kodenya adalah di sini saya mendefinisikan fungsi bernama tambah dengan di dalamnya terdapat dua parameter, yaitu A dan B, di mana fungsinya akan mengeksekusi atau mengembalikan nilai hasil perjumlahan A ditambah B. Kemudian di sini juga saya membuat variabel bernama hasil, yang dimana dia itu memanggil fungsi tambah dengan isi parameter 3 dan juga 5. Yang dimana 3 ini merupakan nilai parameter A dan 5 ini merupakan nilai parameter B. Kemudian di sini saya mencetak menggunakan fungsi print. Otomatis outputnya itu adalah 8. Dikarenakan 3 tambah 5 itu adalah 8. Jika di sini misalkan kita ubah 4 dan juga 6, otomatis hasilnya adalah 10. Dikarenakan parameter A bernilai 4 dan parameter B bernilai 6. Program akan mengembalikan nilai yaitu A ditambah B atau 4 ditambah 6 yang hasilnya adalah 10. Saya tekankan sekali lagi, return itu digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Oke, dalam contoh program ini, A tambah B itu berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen berdasarkan parameter ataupun inputan yang user ketikkan di sini. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai scope variabel. Scope atau dalam bahasa Indonesia itu adalah cakupan, yang dimana scope variabel itu menentukan di mana suatu fungsi variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Nah, scope variabel itu terdiri dari dua jenis, yaitu scope global dan juga scope lokal, yang dimana scope variabel lokal itu hanya berlaku di dalam fungsinya, dan sedangkan scope variabel global itu berlaku di seluruh program. Semisal di sini saya memiliki variabel X dengan nilai 10, yang dimana itu merupakan variabel global. Dia itu bisa dipakai di mana saja di seluruh program. Sedangkan di sini saya mendefinisikan fungsi dengan nama contoh parameter kosong dan di dalamnya terdapat variabel Y bernilai 5, yang dimana variabel Y yang bernilai 5 ini merupakan variabel lokal yang dimana hanya dapat diakses di fungsi bernama fungsi contoh ini. Nah, di sini terdapat tabel perbedaannya. Kalau variabel X itu didefinisikan di luar fungsi dan jenis scope-nya itu global, dia itu bisa di dalam dan di luar fungsi untuk dieksekusinya. Sedangkan untuk variabel Y didefinisikannya itu di dalam fungsi, jenis scope-nya itu adalah scope lokal dan hanya bisa dieksekusi di dalam fungsi tersebut. Di mana kasusnya di sini adalah fungsi bernama contoh. Oke, sekian saja untuk pemaparan materi. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja materi fungsi ini, baik itu di Scratch ataupun di Python. Oke teman-teman, di sini saya memiliki proyek sederhana yaitu mengenai kalkulator sederhana menggunakan fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pertama-tama untuk pada bagian Scratch, di sini saya akan menjelaskan dulu ya teman-teman. Nah, jadi programnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu program kalkulator sederhana. Nah, di sini kita itu dapat membuat fungsi di Scratch menggunakan fungsi dengan nama myBlocks. Di sini kita bisa membuat blok dengan nama tertentu. Nah, di sini saya sudah membuat 5 blok ya teman-teman, yang dimana blok ini dapat kita katakan sebagai fungsi. Di sini saya sudah membuat 5 fungsi menggunakan fungsi blok tadi ataupun fungsi define, yaitu membuat yang pertama fungsi instruksi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, saya jelaskan satu persatu. Untuk bagian definisi fungsi instruksi, di sini saya menggunakan fungsi say ataupun dalam Python itu print, yang dimana dalam fungsi ini itu adalah seperti memberikan arahan kepada user ataupun pengguna saat menjalankan program pertama kali. Yang selanjutnya di sini terdapat 4 fungsi untuk operator dari kalkulator itu sendiri. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang dimana untuk fungsi penjumlahan dia akan mereturn value hasil penjumlahan angka 1 inputan user dan juga angka 2. Untuk pengurangan akan melakukan operasi
operasi pengurangan angka 1 dikurang angka 2. Untuk perkalian dia akan mengalihkan angka 1 dan angka 2. Dan yang terakhir untuk operasi pembagian dia akan membagi angka 1 dan juga angka 2. Oke, jadi dapat dikatakan baris kode yang di sebelah kiri ini atau sidebar kiri ini adalah baris kode di mana kita mendefinisikan fungsi tersebut. Di sini kita mendefinisikan 5 fungsi. Oke, lanjut kita masuk ke inti programnya. Oke, di sini terdapat when green flag click. Kita akan memanggil fungsi instruksi yang dimana gampangnya itu ketika bendera hijau diklik kita akan memanggil fungsi instruksi yang dimana fungsi instruksi itu adalah dia akan mengeksekusi kode C selamat datang di kalkulator sederhana, wait 2 second, C berikan 2 angka dan pilih operasi aritmatikanya dan juga wait 2 second. Jadi di sini kita memanggil fungsi bernama instruksi yang dimana program akan mencetak apa yang ada ataupun yang telah kita definisikan di fungsi bernama instruksi ini. Kemudian program akan menanyakan angka 1 berapa dan akan disimpan ke variabel bernama angka 1. Begitu juga untuk angka 2 dan selanjutnya jika sudah telah menginputkan 2 angka, program akan menanyakan operasi apa yang akan kita lakukan. Jika penjumlahan maka menginputkan angka 1, pengurangan inputkan angka 2, perkalian inputkan angka 3, dan pembagian inputkan angka 4. Kemudian akan disimpan di variabel operasi. Nah, jika user tadi mengetikkan 1 pada input field tipe operasi tadi, maka dia akan memanggil ataupun menggunakan fungsi yang bernama fungsi penjumlahan, yang dimana angka 1 dan angka 2 akan di-return ke fungsi yang bernama penjumlahan, yaitu hasilnya akan di-set menjadi angka 1 ditambah menjadi angka 2, begitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini terdapat conditional else yang dimana jika user itu memilih operasi 2 sama aja seperti sebelumnya, dia akan mengeksekusi fungsi dengan fungsi pengurangan. Untuk operasinya 3, dia akan mengeksekusi fungsi perkalian dan terakhir untuk 4 yaitu akan melakukan fungsi pembagian. Oke, nah dalam pembagian ini seperti yang kita ketahui bahwa jika suatu bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya teman-teman, bukan infinitive atau tidak terbatas, melainkan dia tidak terdefinisi, yang dimana penyebutnya itu tidak bisa dibagi oleh 0. Oleh karena itu di sini saya menggunakan nested if, yang dimana if dalam if jika angka 2 pada operasi 4 itu atau operasi pembagian bernilai 0, maka program akan mengatakan tidak bisa dibagi oleh 0. Oke, nah jika user menginputkan selain angka 1, 2, 3, ataupun 4, maka dia akan mengatakan pilih operasi yang tersedia. Dan terakhir, program akan menjelaskan ataupun memberikan informasi mengenai hasil operasi angka 1 dan angka 2, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Langsung saja di sini kita run, teman-teman. Oke, di sini selamat datang di kalkulator sederhana dan program akan mengatakan berikan 2 angka, yang dimana itu tuh adalah program pemanggilan fungsi dari instruksi. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan angka 1, kita misalkan inputkan 20, angka 2 misalkan 30, dan di sini kita akan memilih operasi yang akan kita gunakan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Misalkan saya memilih penjumlahan, saya inputkan angka 1, otomatis hasil dari angka 1 ditambah angka 2 adalah 50. Mari kita cek. Oke, benar ya teman-teman, resultnya adalah 50. Kita demonstrasikan sekali lagi. Oke, ini fungsi dari instruksi. Nah, di sini misalkan angka 1-nya itu adalah 10. Angka 2-nya itu 5. Kita akan melakukan operasi misalkan pembagian. Kita inputkan angka 4 di sini. Oke, otomatis hasilnya sesuai teman-teman. Angka 1-nya 10, angka 2-nya 5, operasinya itu adalah operasi keempat ataupun pembagian, dan hasilnya itu adalah hasil dari 10 dibagi 5, yaitu 2. Oke, begitu untuk pada bagian program Scratch. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan pada program bahasa pemrograman Python di Replit.
Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman Replit. Langsung saja kita melakukan proses pengkodean untuk membuat kalkulator sederhana menggunakan fungsi sesuai apa yang telah kita pelajari. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat kode untuk bahasa pemrograman Python-nya, di mana di sini saya mendefinisikan fungsi bernama instruksi, yang di mana dia akan mencetak selamat datang di program kalkulator sederhana, masukkan 2 angka dan pilih operasi perhitungannya. Kemudian saya membuat 2 variabel di sini, angka 1 dan juga angka 2, menggunakan tipe data float, yang di mana dia akan menyimpan inputan atau masukan dari user sendiri. Di sini juga terdapat fungsi untuk operasi aritmatikanya, ada fungsi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Masing-masingnya terdiri dari 2 parameter bernama angka 1 dan juga angka 2. Kemudian masing-masing fungsi juga akan mereturn value menggunakan operasi aritmatika yang sesuai. Penjumlahan menggunakan operasi tambah, pengurangan kurang, perkalian kali, pembagian menggunakan slash ataupun bagi di sini. Terus saya juga membuat variabel bernama operasi yang dimana ini itu akan menampung inputan user memilih operasi yang mana. 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Nah, di sini adalah conditional if else-nya, yang dimana jika dia memilih operasi 1, maka program akan mencetak hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 adalah dia akan memanggil fungsi bernama penjumlahan dengan parameter angka 1 dan juga angka 2. Begitu juga seterusnya untuk operasi pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Di sini langsung saja kita run. Oke. Oh, maaf sebelumnya. Di sini mengapa dia langsung mengatakan masukkan angka pertama? Oke. Jadi di sini kita belum memanggil fungsi instruksi, teman-teman. Oke, di sini kita stop dulu aja. Oke, di sini sudah saya panggil instruksi, langsung saja kita run. Oke,
Selamat datang di program kalkulator sederhana, masukkan 2 angka dan pilih operasi perhitungannya. Yang dimana 2 baris ini adalah kode yang ada pada variabel instruksi yang telah kita panggil. Oke, di sini saya inputkan angka pertama adalah 10, kemudian angka keduanya 20. Nah, di sini kita disuruh memilih operasi yang diinginkan. Misalkan penjumlahan kita inputkan 1, oke, otomatis hasil penjumlahan dari 10 dan 20 adalah 30. Di sini mengapa dia bertipe data desimal? Dikarenakan pada saat input angka 1 dan angka 2, di sini saya mengkhususkan untuk tipe data float. Jadi jika dia ingin menginputkan desimal, dia bisa. Jadi tidak hanya dalam berbentuk bilangan bulat saja. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Nah, di sini saya cobakan sekali lagi deh untuk penggunaannya. Kita coba clear dulu, lalu kita run. Oke, di sini angka pertama misalkan 30, angka keduanya adalah 6. Di sini kita akan menggunakan fungsi misalkan operasi pembagian nomor 4. Oke, otomatis hasilnya adalah 5. Oke. Baik, segitu saja untuk kalkulator sederhana, baik itu di Scratch ataupun Python. Selanjutnya saya memiliki proyek sederhana juga yang lain, yaitu untuk menghitung nilai, baik itu nilai total, menentukan nilai minimum maksimum, juga nilai rata-rata atau average dari inputan nilai yang user inputkan. Langsung saja. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di file Scratch yang dimana project yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu untuk menghitung nilai, baik itu menentukan nilai minimum, maksimum, ataupun rata-rata. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu secara sekilas, yang dimana di sini itu terdiri dari 4 fungsi yang ada. Oke, untuk fungsi pertama, fungsinya itu adalah bernama getGrades from user, yang dimana di sini kita mendeklarasikan variabel as for grades itu bernilai true. Terus di sini ada condition looping, yaitu dia akan mengulang atau repeat until nilai variabel as for grades-nya itu adalah false. Nah, kemudian di dalamnya program akan mengeksekusikan nilai selanjutnya yang user inputkan itu berapa dan akan disimpan ke variabel bernama grade. Nah, jika nilai yang diinputkan itu bernilai negatif 1, maka variabel as for grades itu bernilai false ataupun minus 1 ini kita contohkan adalah untuk memberhentikan. Jika dia user tidak ingin menginputkan nilai lagi, dia dapat mengetikkan min 1, yang kemudian nilai dari variabel as for grades itu menjadi false dan program akan berhenti. Dikarenakan dia tidak akan mengalami proses perulangan lagi, dikarenakan menggunakan baris kode repeat until as for grades false, yang dimana jika sudah mencapai false maka program akan berhenti. Dan di sini juga terdapat di sini juga terdapat validasinya, yang dimana jika nilai yang diinputkan itu lebih besar dari min 1 dan kurang dari 11, maka variabel grade tersebut akan disimpan ke list bernama grades. Jika tidak, jika dia menginputkan selain angka berikut, dia akan mengatakan tolong inputkan angka yang sesuai dari 0 sampai 10 dan kita inputkan minus 1 untuk stop seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, nah di sini ada juga fungsi bernama compute list minimum, yang dimana di dalamnya itu terdapat parameter number list. Di sini programnya itu adalah program akan mengset variabel minimum itu menjadi nilai indeks pertama dari list bernama grades, yang kemudian indeksnya itu akan disetting menjadi 1 dan dia itu akan menggunakan fungsi repeat atau mengulang sesuai panjang grades yang ada. Nah, jika item dari indeks dari list grades itu kurang dari nilai minimum, maka nilai minimum itu akan diset ke item tersebut ataupun indeks yang sesuai. Jika tidak, maka maksudnya jika sudah dilakukan pemrograman ini, otomatis indeksnya itu akan bertambah senilai 1. Oke, selanjutnya di sini sama untuk menghitung nilai maksimum. Nama dari fungsinya adalah compute list minimum maksimum dengan parameter number list.
Untuk programnya mirip-mirip saja, di mana variabel maksimum itu akan di-set ke dalam indeks pertama dari variabel grades, indeksnya disetting menjadi 1 dan akan diulangin berdasarkan length dari isi list tersebut. Nah, jika minimum itu kan jika item indeks dari listnya itu kurang dari nilai minimum, maka angka yang baru tersebut akan diset menjadi nilai minimum. Begitu juga untuk maksimum, jika dia udah melebihi angka maksimum sementara, maka angka yang baru akan menjadi nilai maksimum dan indeksnya akan bertambah 1. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah untuk menghitung kalkulasi rata-rata dari angka yang sudah kita inputkan semuanya. Yang dimana variabel sum di sini kita kosongkan atau kita jadikan 0, indeksnya menjadi 1 dan akan mengulang berdasarkan panjang dari list bernama grades. Nah, di sini kita akan mengubah rata-ratanya itu adalah item dari indeks sekian dari list bernama grades. Yang dimana average-nya itu rumusnya adalah totalnya dibagi dengan jumlah list yang ada. Oke, selanjutnya itu adalah untuk pemaparan bagian fungsinya. Di sini adalah untuk bagian program intinya. When green flag click, yang dimana dia akan mendelete semua isi nilai yang ada di variable grades itu sendiri. Kemudian dia memanggil fungsi getGrades from user dan dia mengecek jika panjang dari listnya itu adalah 0, maka dia akan mengatakan kita belum memberikan nilai kepada list. Oke. Kemudian dia akan mengatakan kita itu memberikan berapa nilai menggunakan parameter panjang dari list bernama grade sendiri. Selanjutnya, program akan mengeksekusi program menggunakan fungsi yang ada, yaitu untuk menentukan nilai minimum, maksimum, dan juga menentukan nilai rata-rata. Di sini dia menggunakan fungsi say, di mana di sini terdiri dari beberapa blok join, yang dimana untuk nilai minimum dia akan menampilkan sesuai dengan isi variabel terakhir minimum, begitu juga untuk nilai maksimum dan juga nilai rata-rata. Langsung saja di sini kita inputkan. Oke, kita run, otomatis nilai dari variabel atau dari list grades itu kosong. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan angka yang akan kita masukkan sebanyak mungkin. Dengan catatan kita harus menginputkan angka min 1 jika ingin mengstop. Jadi saya akan inputkan aja secara acak. Oke, di situ barusan saya mengetikkan angka 20 dan outputnya kita harus memasukkan angka 1 sampai 10. Misalkan 8. Nah, otomatis sekarang nilai maksimumnya itu adalah 8. Di sini belum berubah saja, teman-teman. Misalkan kita inputkan lagi 2, 5, 6, 4, 9, 2, 1, 7, dan terakhir 10. Oke. Nah, di sini saya telah menginputkan 10 nilai ke dalam variabel grades, yaitu 8, 2, 5, 6, 4, 9, 2, 1, 7, dan juga 10. Oke, di sini saya hanya ingin menginput 10 nilai, otomatis saya ingin mengstop program dengan cara mengetikkan min 1 di sini. Oke, dikatakan kita telah memberikan 10 angka. Nah, di sini kan kita langsung dapat melihat bahwa nilai minimum dari angka yang telah diinputkan kita adalah 1 dan maksnya itu adalah 10. Dikarenakan pada indeks ke-8 kita menginputkan nilai 1 yang dimana nilai minimum dari list dan indeks ke-10 kita menginputkan angka 10. Dan kemudian program juga akan memberikan informasi mengenai rata-rata dari angka yang telah kita inputkan. Jika teman-teman merasa ragu, mungkin teman-teman dapat mengkalkulasikannya. 8 ditambah 2 bla 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 sampai ditambah 10 kemudian dibagi 10. Oke, itu untuk dalam Scratch. Nah, dalam Python dia sama-sama juga. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat, terdapat fungsi dengan nama getGrades4User, compute list minimum, compute list maksimum, dan juga menghitung untuk nilai rata-rata. Oke, langsung saja kita temukan di sini. Dikarenakan terdapat perbedaan sintaks saja. Misalkan kita inputkan dengan angka yang sama ya, 8, 2, 5, 6. 8, 2, 5, 6. Kemudian 4, 9, 2, 1. 4, 9, 2, 1. Dan terakhir 7 dan juga 10.
Aduh, maaf, malah menginputkan 19, ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan menginputkan angka min 1 agar nilai dari variabel ask for catch itu false dan program akan berhenti. Oke, di sini terdapat list, kita itu menginputkan angka berapa saja di sini. Nah, oh iya, maaf, di sini kan saya menginputkan angka 19, otomatis dia itu tidak dihitung dikarenakan program hanya menerima angka 0 sampai 10 saja. Otomatis di sini dihitung kita hanya menginputkan 9 nilai saja. Kita ulangi, kita inputkan yang sama seperti yang di script aja tadi. Semoga tidak typo. 8, 2, 5, 6, 4, 9, 6, 4, 9, 2, 1, 7, 10. 2, 1, 7, dan juga 10. Oke, di sini kita min 1 agar programnya stop, dikarenakan jika angkanya min 1, maka nilai ask for catch itu false dan program akan berhenti. Oke, jadi angka minimumnya itu adalah 1, maksimumnya 10, dan untuk angka average ataupun rata-ratanya 5,4. Sesuai ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, begitu saja baik itu materi, demonstrasi program, dan yang lainnya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih.